Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Halo wabarakatuh. ibu-ibu cantik, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, baik, Bu. Alhamdulillah. Tadi itu sebenarnya mau saya mulai awal, kan mau double gitu ya. Ternyata saya pun belum sampai rumah gitu. Jadi akhirnya saya baru konfirmasi tadi sudah hampir jam 7 tadi. Eh Mungkin yang pertemuan doublenya nggak hari ini kali ya, yang minggu depan kali ya. Yang hari ini mungkin satu pertemuan dulu. Soalnya kayaknya kalau nanti double malam banget yang dari Papua nanti kasihan. Baik kemarin itu apa namanya untuk tugasnya barangkali mau dipresentasikan. Kemudian ada yang sudah presentasi, ada yang belum ya. Mau dipresentasikan dulu boleh atau ada hal yang mau ditanyakan juga boleh. Mau nanya aja, Bu, daripada presentasi. Oke, milih tanya daripada presentasi Bu Titin. Oke, tanya apa Bu Titin? Ini apa, jujuran soalnya, Bu, daripada aku ini soalnya jujur kalau masalah baca artikel ini agak agak kurang paham. Kemarin itu kan kita dapat tugas juga ya, Bu, ya, untuk Hmm, mengkaji artikel kayak gitu. hmm, Nah, di situ ada tanggal diterima dan ada tanggal dipubliskan. Nah, hmm. itu antara tanggal yang diterima dengan antara tanggal yang dipubliskan itu yang mana yang tanggal artikelnya itu, Bu? Kayak gitu. Oh, oke. Jadi kalau artikel itu kadang nih, misalnya kita submit ya. Bisa jadi, ini saya kasih contoh simulasi aja. Misal tanggal 5 Januari 2024 misal. Itu kita submit. Itu kan tanggal submit. Kemudian ada review di Maret. Ternyata nggak ditolak gitu ya. Ada review. Kemudian reviewnya itu ternyata ada revisi besar. Nah, maka submit reviewnya. Submit lagi, kirim hasil reviewnya. Terus habis itu ternyata masih belum sesuai. Balik lagi revisi yang kedua, submit lagi. Nah, begitu. Kemudian yang kedua, revisi kedua ternyata sudah sesuai, maka akan accepted. Nah, itu tanggal accepted-nya. Kemudian dari accepted itu untuk ke ke publikasi biasanya ada jeda karena memang ada layouting dan sebagainya. Tapi untuk layout dan sebagainya itu biasanya akan dilakukan setelah membayar. Jadi kalau penulis sudah membayar, maka akan dilanjutkan ke proses produksi. Nah, kemudian dipublikasikan. Nah, tanggalnya itu adalah tanggal publikasinya. Berarti kita ngelihatnya di awal halaman atau di belakang itu, Bu? Soalnya jujuran bingung aku kalau yang masalah Enggak, itu. itu buat apa? Soalnya kemarin ada pertanyaan juga kan, Hmm. tanggal diterima jurnal. Jadi Hmm. kita membaca artikel itu awal accepted ya apa? Pokoknya ada Kalau diterima tanggal accepted pertama, kan? eh, Kalau eh, diterima tanggal accepted. tanggal pertama dengan tanggal kedua itu lumayan jauh jaraknya. Jadi Mm. aku tuh membacanya itu bingung yang mana yang mau ditampilin kayak gitu. Oke, itu mau ditampilin buat apa? Soal dari Pak Agung sih, Bu, sebenarnya. Jadi ada reviewer kayak gitu kan. Nah, tanggal artikel dipublish kan tanggal berapa seperti itu. Nah, jadi ada tanggal accepted sama tanggal publishnya kayak gitu. Nah, yang mana yang kita tentukan kalau misalnya dia diterimanya yang awal apa yang terakhir, Bu? Kan tergantung pertanyaannya. Kalau tanggal diterima kan berarti accepted. Kalau tanggal dipublikasikan kan tanggal publishnya. Maksudnya ditanyain buat apanya itu? Soal, Bu, kemarin. Jadi disuruh mengkaji artikel sama seperti itu. Isinya apa, misalnya judulnya apa, terus yang memproduksinya siapa, seperti itu kan. Hmm. Sama seperti yang penjelasan Ibu juga. Cuman Mm-mm. beliau itu kita baca baca sendiri. Nah, Mm-mm. karena artikelnya itu pakai bahasa apa ya kemarin ya? Diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Jadi saya lihatnya jurnalnya itu eh, ada resep.
sama revisi, accepted, publish itu udah jelas kan Bu? Mm-mm. Kalau yang jeda-jeda seperti itu. Nah, tapi kalau misalnya yang nggak ada langsung receipt sama publish, berarti hanya dua itu aja. Ada online. Nah, apa bedanya semuanya itu online-nya? Berarti kita tanggal dipublikasikannya itu pas tanggal online-nya itu ya Bu ya? Iya, Oh. karena ada online verse-nya. Eh, itu buat apa? Saya kok malah ini ya. Pak Agung nggak nanya. Artikel tentang pelajaran apa beliau ya? Pengganti Bu Mardilah gitu. Jadi kita dikasih soal kan untuk strategi. Jadi mengkaji artikel, tentukan tanggal reviewnya kapan, seperti itu. Beliau ngasih satu artikel, cuman di kita 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 bedah seperti itu. Cuman ada tanggal yang saya tuh bingung nentuin apakah resep ataukah publish kemarin soalnya apa ya? Ada ininya kita tinggal ngisiin doang Oke. di Oke, situ. baik. Kalau itunya tadi barangkali sudah saya jawab ya untuk accepted dan Mhm. publish tadi. Tapi sebenarnya nggak begitu ini sih. Itu sebenarnya nggak ngaruh sih. Makanya saya tanya itu untuk apa gitu. Kan lebih ke kontennya. Kalau misalnya kita mau menulis, misal pakai Mendeley, itu nanti akan otomatis kedeteksi oleh Mendeley begitu di metadatanya. Biasanya gitu. Uh-uh. Mungkin lebih ke kontennya. Kalau tanggal yang itu kayaknya nggak begitu ini ya. Cuma kalau memang untuk kebaruan apa namanya lama atau sudah update, paling itu lihat di publishnya begitu. Itu Bu Titin barangkali. Tapi kalau saya sarankan tidak perlu konsen ke situ karena bisa dibilang agak nggak penting menurut saya ya. Mungkin ke BSD Maklum Bu. aja sih ya. Heeh. Soalnya nggak per apa jujuran nggak pernah baca artikel baru sejak kuliah S2 ini Oke. ya baca artikel kayak gitu. Hmm. Ya oke, apa-apa. Memang apa namanya? Semua tugasnya pakai artikel semua ya sekarang ya. Oke, barangkali mungkin tidak hanya yang di UP ya di tempat lain juga. Mungkin Bu Titin kemarin pas ngambil S2 sebelumnya juga sempat mengkaji artikel gitu. Enggak, Bu. Makanya baru yang seperti ini. Baru ini Oh, pedagogiknya cuman latihan kita dikasih buku kan. oh, tahun S2-nya berapa dikasih itu? buku. Ah, tahun Tahun. 2006 2015 2016. Oh, Udah oke. lama. Mm-mm. Heeh. Kalau di tahun-tahun itu memang ini sih apa namanya beda ininya ya. Kayaknya itu mulai apa namanya programnya dari pemerintah yang untuk ke sana kalau untuk meningkatkan publikasi itu 2017 kayaknya kemarin itu. Jadi barangkali kalau yang 2017 ke sini mesti Wah, heeh. ini zaman zaman udah zaman tahun 80-an. Makanya kayak gini. Iya, nggak apa-apa Bu, belajar namanya belajar Mm-mm. kan mendingan Iya, jujur kayak gitu. iya benar banget. Jadi apa namanya bahkan saya kemarin juga sempat apa ya namanya memang tuntutan ini ya kayak publikasi begitu sampai sekarang sepertinya barangkali ini juga sih dari periode yang lama-lama begitu Kak. Karena kalau dulu saya apa namanya barangkali pernah diajari begitu, kemudian tidak ada ganti tahun gitu yang ngajarin saya ganti tanya gitu pas saya masih jadi murid beliau sempat kayak gitu juga. Jadi memang karena memang pergantian ini dan itu nggak menutup kemungkinan namanya pendidikan kan terus ini ya jadi memang terus belajar. Salah satu yang bisa dilakukan kalau misalnya ikut kuliah lagi atau tidak mesti kuliah lagi sih belajar itu sebenarnya kan belajar sepanjang hayat ya itu kita masih bisa belajar dengan mungkin dengan kalau di sekolah ada komunitas guru ada lesson study dan sebagainya itu sarana untuk belajar dan saya rasa itu hal yang menarik sih untuk apa namanya untuk upgrade diri dan memang tapi kalau kayak skill pelatihan-pelatihan gitu saya lihat yang ke guru itu banyakan itu untuk dapat sertifikat tapi nggak tahu diikuti enggaknya nah itu mungkin kalau kuliah begini dipaksa mau tidak mau gitu ya ada tugas yang harus dikerjakan tapi ada juga yang untuk kuliah barangkali studi lanjutnya by riset itu beda lagi ya itu eh, nggak ada course-nya, jadi langsung ke riset barangkali begitu. Oke, baik. eh
Atau ada yang mau presentasi atau mungkin kalau enggak saya kasih sesuatu. Kemarin saya ajari apa ya? Kalau untuk nyari artikel kemarin saya minta dari Google Scholar dulu ya. Atau pakai apa kemarin? Sebenarnya ada cara lain yang apa namanya? Yang jadi gini, ibaratnya kalau kita mau berlatih sesuatu, itu kan kalau ada contoh yang baik, itu akan lebih mudah kita pelajari daripada kalau belum ada contohnya. Contoh, mau nulis artikel, nah yang deket-deket ini. Mau nulis artikel, kalau nggak tahu yang bagus yang kayak gimana, gimana kita mau menuju ke sana? Maka kalau orang Jawa, itu mungkin ini ada yang nggak dari Jawa, maaf, ini cuma saya contohi ini. eh, tapi Ki Hajar Dewantara tuh nggak mesti ke Jawa sih. Yang untuk apa itu? Yang ngasih contoh ada ada apa? Ngasih contoh, kemudian meniru, kemudian diamalkan gitu. Apa? Saya agak lupa. Jadi pakai ada contoh sesuatu yang bagus sehingga kita akan menuju ke yang bagus. Maka kemarin saya berikan link yang ke etnomatematika itu ya, tapi linknya kan di sana. Itu kemarin saya carikan. Nah, barangkali nih, Bu itu kan Ibu carikan gitu ya. Kan saya carikan. Kalau yang nggak saya carikan, saya mau nyari sendiri sesuai yang mau saya cari. Kebetulan pembimbing saya besok ternyata bukan Bu Niken, nah misalnya. Ternyata sama Bu Muhardila, atau mungkin dengan Pak Azam, atau mungkin dengan Pak Agung. Nah, atau mungkin dengan Pak Setio, atau Bu Dini, atau yang lain. Tidak usah galau. Nanti tetap bisa untuk mencarinya dan bahkan bisa jadi Bapak Ibu nanti melampaui dari yang pembimbingnya. Loh, itu bisa jadi. Kan kita nggak ini ya. Bisa jadi ternyata. Nyarinya gimana? Nah, ini saya coba untuk share barangkali. Saya share sebentar. Nah, ini kalau ini pakai uh, discopus.com ya. Cuma memang kalau fiturnya yang di Scopus ini memang pakai fitur ini yang premium sih, nggak fitur yang ini. Jadi kalau yang ini ada yang pakai Scopus AI dan sebagainya. Nah, tapi kalau nggak pakai ini, ntar, saya ambilkan akun saya yang lain aja. Hmm. Oke, ini kebetulan yang ini belum saya update. Masih sama pakai akun saya, cuma kebetulan habis kemarin nggak saya perbaiki yang ini. Oke, misalnya buka scopus.com. Nah, ini kalau Bapak Ibu login masuk ke sini, maka ininya bikin kayak semacam register. Nanti yang di scopus.com dengan Science Direct. Sebentar. Nah, ini nanti artikel-artikelnya, ini artikel yang dari penerbitnya Elsevier dan ini terindeks Scopus. Barangkali ini ya, saya masukkan di chat. Nah, nah di sini kalau aksesnya mungkin di scopus.com itu kalau nggak premium susah, di sini nanti akan lebih mudah. Dan barangkali saya pernah membahas juga yang akun ini dengan akunnya Mendeley itu juga sama. Jadi bikinnya satu akun, masuknya ke mendeley.com. Nah, kenapa pakai Mendeley? Nanti kalau Bapak Ibu pakai Mendeley ini akan lebih mudah saat menulis. Jadi barangkali apa namanya? Ini kalau Bapak Ibu melihat di sini ada yang di webnya itu, bentar. Hmm. Ini welcome ya. Nah, ini kebetulan di atas ini akun saya. Ini bisa search, bisa ke library lah. Ke library-nya ini masuknya adalah semacam perpustakaan kita. Nah, ini perpustakaannya, ada reference-reference-nya. Ini ada perpustakaannya. Eh, pernah saya peragakan sebenarnya kalau mau menulis pakai Mendeley, itu nanti kita tidak perlu memikirkan daftar pustakanya, itu nanti akan otomatis. Jadi barangkali sebenarnya Bapak Ibu mungkin selama ini ada yang
ini ya manual. Nanti kalau saya buka ada beberapa fitur di Microsoft Word. Ini kalau saya bukakan Microsoft Word, tadi saya bukanya ini ya. Microsoft Word-nya bisa dilihat, bisa ya. Bisa, Bu. Oke. Di Microsoft Word-nya ini kalau kita mau menulis sesuatu, barangkali nanti tidak hanya artikel. Kalau artikel kan sesuai template jurnalnya, mungkin mau membuat laporan atau proposal, itu ada beberapa fitur yang barangkali bisa Bapak Ibu gunakan. Ini saya ngasihnya bukan materi pedagogi berbasis budaya ya sebenarnya, tapi ini barangkali bisa tambahan senjata untuk Bapak Ibu sehingga saat membuat laporan atau proposal atau yang lain akan lebih cepat barangkali untuk mata kuliah yang lain. Jadi di sini ada heading di sini untuk apa? Jadi misalnya Bapak Ibu mau membuat proposal ada nanti bab satu, bab 2 dan seterusnya. Kemudian mungkin ada halaman depan ya, kan biasanya menulis halaman depan tuh, halaman depan ada halaman pengesahan, ada sampul. Nah, itu sesuai ininya ya, ada sampul, ada halaman pengesahan dan seterusnya ada abstrak dan sebagainya. Kemudian bab satu, bab 2, bab 3, bab 4 misalnya, bab 5, kemudian ada daftar pustaka. Nah, ini nanti Bapak Ibu kalau pakai fitur yang apa namanya? Yang ada di Microsoft Word ini biasanya dipakai ngetik saja gitu ya. Nah, ada juga fitur-fitur yang Bapak Ibu bisa gunakan sehingga menulisnya lebih mudah. Misalnya pakai heading. Headingnya ini nanti misalnya pakai heading satu. Loh, kok bentuknya jadi aneh? Maka ini Bapak Ibu bisa klik kanan. Nanti kalau lupa misalnya mau pakai ini bisa diputar ulang gitu ya YouTube-nya ya. Ini eh, kita ambil yang dimodifikasi, ini modify. Nah, kita ambil. Oh, ternyata kalau di heading satu itu ke judul-judulnya itu nanti misalnya di sana pakai Times New Roman, kemudian hurufnya itu 12 misalnya, kemudian perlu di bold, kemudian warnanya hitam misalnya, atau otomatis atau hitam, kemudian ada di tengah, nah misalnya heading satu. Maka saat Bapak Ibu, kemudian spasinya, nah misalnya spasinya 2. Nah, maka saat Bapak Ibu oke kan, ini akan otomatis ke sana. Nah, nanti ini kan ini ya tulisan. Nanti yang di bab-bab selanjutnya, misalnya itu pakai heading satu, maka akan otomatis. Misalnya ini tadi kan kita sudah memodifikasi yang heading satu, maka kita tulis ini pakai heading satu. Pas awalnya begitu terasa agak berat, tapi nanti akan menjadi sangat cepat. Saat apa? Saat menulis dan membuat finishingnya. Nah, ini contohnya. Nah, oke, ini hal teknis tapi saya rasa akan sangat bermanfaat. Misalnya sampulnya nanti, ya nanti ini ya. Nah, kemudian misalnya ada daftar isi, begitu ya. Kita, nah, ini tadi heading-heading satu ya. Misalnya dari daftar isi, kemudian ke bab satu, ini kita berbeda halamannya. Yang ini tadi pakai I1, I2, yang bab satu kita pakai angka 1, 2, 3. Nah, maka bisa kita taruh ke bawah. Ini pakai apa? Iya sayang, bentar ya. Kita pakai ke layoutnya, kita break dulu. Karena kita mau berbeda, maka ini ganti ke yang next page. Jadi di halaman berikutnya, jadi ambil ke layout, break back, kemudian next page. Maka ini akan ke halaman berikutnya. Itu nanti dengan yang di sini akan berbeda halamannya. Tapi kalau ini tadi mau sama, berarti nanti breaknya adalah break yang biasa. Nih, oke, sampul, halaman pengesahan, kemudian daftar isi, tadi kan masih sama, yang di atas yang berbeda kan dengan bawahnya. Oke, nah kemudian dari bab satu tadi ke bab 2 ini kan sama. Jadi nggak perlu dibedain ininya tadi, nggak next page, tapi yang page biasa. Dari bab satu ke bab 2. Dengan bab 3 pun begitu. Dengan bab 4 pun begitu. Dengan bab 5 juga begitu.
Nah, kemudian dengan daftar pustaka juga begitu. Nah, apa yang diperoleh di sini? Nah, tadi kita mau bikin daftar isi otomatis. Misalnya tadi ini pakai daftar isi, maka kita ambil ke insert, page number ini ya. Ini kita mau kasih di mana? Kita formatnya dulu. Nah, kita format. Formatnya ini tadi nggak pakai 1, 2, 3 kan yang depan, pakai I ini ya, pakai I misalnya. Dan mulainya dari 1, maka kita oke kan. Maka ini nanti saat kita bikin, tadi kan baru formatnya ya. Kemudian kita insert page number-nya, mau di mana? Nah, di bawah kanan atau di tengah misalnya. Oh, yang itu ada di tengah misalnya. Nah, di bawah tengah. Saya oke kan. Maka ini bagian sampul ini halamannya ada di sini dan di tengah. 2 tengah, 3 tengah. Nah, bab 1 tadi kok 4. Nah, ini kita memang tadi kan defaultnya belum ya. Nah, ini kita ubah. Bentar. Atau dari sini kalau sudah ada ini juga bisa sih. Ini nanti mulai dari sebentar. Misalnya yang tadi page number ya. Nah, ini tadi yang bawah adalah formatnya 1, 2, 3 mulainya dari 1. Kita oke kan? Maka bab satunya otomatis pakai angka 1 ya. Angka 1, 2 dan seterusnya. Sedangkan yang atasnya tadi pakai I1, I2, I3. Nah, ini nanti akan mempermudah saat membuat daftar isi. Daftar isinya nanti ambil di reference di sini barangkali nanti itu. Kemudian ambil tabel of content di sini. Nah, pakai yang mana? Nah, apakah ada bentuk yang sama atau mau custom? Kalau mau custom ambil custom aja. Heading 1, 2, 3 misalnya kita okekan ya. Nah, maka akan otomatis daftar isinya tadi. Dan ini saat diklik akan jalan ke sana, balik ke sini. Nah, nanti di sini kalau pakai daftar isi otomatis begini, nanti mau ganti halaman tinggal di ini ya, tinggal di klik kanan kemudian update file. Jadi nggak perlu apa namanya, nggak perlu untuk memikirkan tadi halaman berapa gitu, otomatis sudah ada semua. Tidak hanya daftar isi, termasuk daftar tabel pun demikian. Misal setelah daftar isi ini ada biasanya kan habis daftar isi ada daftar tabel gitu ya. Nah, daftar tabelnya masih belum di halaman sini, jadi masih sama yang ini. Kita balik tadi kan layout kalau masih sama halamannya maka nggak pakai yang next page, tapi pakai yang page aja. Oke, misalnya daftar tabel. Kemudian ada lagi nanti daftar lampiran. Nah, ini nanti kan gampang banget jadinya ya. Dan ini tadi kita ke home ya. Daftar tabelnya tadi pakai heading 1, daftar lampiran pun pakai heading 1. Ini nanti untuk misah ke sana tadi layoutnya, maka kita ke break. Oke. Nah, daftar tabel ini gimana? Apakah manual nanti? Enggak juga. Kita pakai ya, misalnya di sini ada tabel misalnya atau di tabelnya ada di mana di bab 2 misalnya atau bab 3. Nah, bab 3 ini mau nulis atau apa nulisnya gitu ya. Oke, kemudian di sini tiba-tiba ada tabel. Maka untuk tabelnya ini nanti kan bisa biasanya kalau tabel kan gini ya, insert bikin tabel gitu ya. Nah, kebetulan tempat saya kenapa langsung tabel 1 karena saya bikin otomatis di sini. Nah, kalau nggak otomatis gimana? Itu bisa juga ke insert caption. Jadi di sini, kalau yang nggak otomatis bisa ke insert caption. Tapi tempat saya udah saya bikin otomatis. Nah, misalnya gitu, tabel berapa gitu. Nah, ini mau di depan, di atas atau mana? Ini bahkan termasuk yang ada di sini itu ada. Kita bisa klik ke bawah ini, yang tabel tadi mana? Oh, caption. Nah, misalnya. Maka sama seperti yang heading 1 tadi, klik kanan gitu, ambil yang dimodifikasi ini, modify. Misal, caption, oh ada di tengah tabel itu, misal, enggak pakai miring kok, misalnya, oh saya tetap pakainya Times New Roman, kemudian, oh tetap 12 kok, cuma kalau tadi itu
dua spasi, ini satu spasi. Misal begitu. Maka diokekan, maka akan seperti ini. Nanti otomatis saat ibu-ibu bikin tabel lagi, tabel tadi, otomatis akan jadi tabel 2. Nah, tinggal ngasih nama. Bikin tabel lagi, nanti akan jadi tabel 3. Nah, kalau ternyata tabel 2 mau dihapus gimana? Nah, tabelnya kok 3 enggak? Nanti tinggal klik aja, klik kanan, nah ini update. Nanti akan otomatis jadi tabel 2. Nah, jadi Bapak Ibu tidak perlu nginget-inget tadi itu sudah sampai tabel berapa ya. Gitu. Misal ada lagi tabel tinggal gini, udah tabel 3 kan? Hmm. Tuh. Nah, ini kalau mau dimasukkan tadi ke daftar isi otomatis yang daftar tabel, gampang. Insert, enggak, reference ya. Kalau untuk daftar isi otomatis pakai reference. Nah, di sini yang mana? Nah, ini tadi ya. Bu, kalau yang di kiri tadi kan ini tabel of figure. Nah, mau mana gambar tabel? Ini kebetulan kan tadi judulnya tabel. Maka kalau belum ada dibikin dulu pakai bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Ini kebetulan tempat saya kan memang sudah ya. Sudah saya bikin. Oke, nah itu tadi otomatis termasuk sampai ke halamannya. Mau gambar gimana? Sama, mau tabel, mau gambar. Ini pakainya yang insert caption sama insert table of figures. Ini yang daftar tabel dan daftar gambar. Nah, daftar lampiran juga begitu. Jadi ini hal-hal teknis yang saya rasa dibilang penting ya memang harus tahu. Kalau yang sudah tahu ya alhamdulillah begitu. Nah, termasuk yang daftar pustaka tadi, misal ada sesuatu kan banyak hal bab 2 kan teori-teori ya. Ternyata di sana apa namanya? Mengutip, nah, maka kita buka Mendeley. Kalau tadi sudah ada di perpustakaan kita, ada di sana, kemudian kita mau apa namanya mengutip. Nah, sebentar. Oke, ke logout tadi. Oke, nah ini misalnya ada yang mau ditulis, maka bisa di sini. Kalau ada memanggil apa yang mau ditulis, bisa nyari di sini nih. Misal nih, mau membahas tentang nah ini pola mobilitas di pasar. Nah, sudah dikutip dari sana, tinggal daftar apa, maka tinggal klik di sini kemudian insert caption. Begitu. Nanti di daftar pustaka bagaimana? Nanti di daftar pustaka tinggal ini ambil insert sebentar. Insert bibliografi di situ. Oke. Nah, maka di sini nih. Nih ya. Nah, maka tadi tanggal untuk apa? Karena memang tidak dibutuhkan tanggal. Nah, tapi kalau volume dan sebagainya itu dibutuhkan sama tahunnya. Itu kalau daftar pustaka. Nah, misal tadi mau ada lagi yang mau diacu di sini, ada yang mau dikutip gitu. Nah, misalnya yang dikutip punyanya siapa nih? Misalnya, nih misalnya ya, saya insert. Ini ya, maka di daftar pustaka tadi otomatis sudah. Tuh. Jadi kita nggak perlu memikirkan terkait daftar pustakanya, otomatis sudah ada di sana. Itu kalau pakai Mendeley. Mau pakai EndNote pun sama. Cuma kalau kenapa saya memilih Mendeley karena kebetulan Mendeley ini punyanya Elsevier dan Elsevier itu yang ini Scopus ya. Jadi saya lebih nyaman pakai Mendeley begitu. Mungkin ini hal-hal teknis yang saya rasa
kalau dibilang sederhana-sederhana, cuma kalau dibilang nggak penting ya penting karena ini akan menunjang kecepatan Bapak Ibu dalam mengerjakan tugas-tugasnya, saya rasa. Gitu. Nah, barangkali itu sudah pernah tahu juga, ada yang sudah melakukan atau ada yang belum. Nah, hal-hal semacam ini bahkan termasuk mungkin kemarin melihat loh, kenapa Bu Niken bisa mendapatkan apa namanya artikel dengan cepat. Nah, itu tadi di Science Direct itu cepat banget ya. Kebetulan kalau saya ada akun premium yang di scopus.com itu jadi downloadnya langsung download semua gitu. Saya klik centang download semua gitu. Tapi kalau misalnya enggak ada apa akun premiumnya yang di Science Direct tadi lumayan sih. Itu kalau misalnya nggak bisa dibuka di sana, ada sih cara yang saya bilang sebenarnya lebih baik dihindari. Tapi kalau terpaksa nggak apa-apa, agak tak ajari ini ya nyuri nyuri ya kok nyuri ya. Itu buka pakai di Skihub. Jadi ada beberapa artikel yang barangkali tidak bisa kita akses tapi bisa diambil dari Skihub. Nanti selesai dari sini kita istighfar bareng-bareng gitu ya. Tak ajari, tetap tak ajari. Dosa nggak ya? Bentar. eh Misal nih, bentar. Tadi misalnya kan di Science Direct tadi ya ada artikel misalnya mau bahas terkait apa misalnya gender extreme atau pedagogi aja culture gitu ya. Atau culturally responsive teaching aja misal nih mau nyari itu ya kita search. Nah, ini tadi meskipun saya tadi pakai akun yang tidak premium, ternyata ada banyak artikel yang bisa langsung kita ambil PDF-nya. Kalau di sini ada PDF view PDF, maka kita langsung ketemu ke sana dan itu bisa kita akses secara gratis. Nah, kalau buka di sciencedirects.com ini memang banyak yang begitu, tapi bisa jadi ada yang nggak bisa gitu. Ini kebetulan bisa ya. Kalau view PDF tinggal download gitu, jadi aman. Wah, ternyata ada yang enggak ya. Nih misalnya, atau misalnya ini, saya ini ada. Nah kan kalau yang ada tinggal di itu. Tapi nanti ada beberapa juga yang ternyata nggak bisa sih kita curi begitu istilahnya. Kita buka ya. Ini yang nggak bisa. Kalau yang bisa kan tinggal download PDF-nya aman gitu ya. Yang nggak bisa, kita coba. Pertama yang harus kita lihat adalah nomor DOI-nya. DOI, nomor DOI ya. Nah ini misalnya, ini kan nggak bisa ini. Oke, ini kita harus beli. Nah, ini maka Bapak Ibu bisa melihat nih nomor DOI. Copy aja. Sudah, gimana kita nyurinya? Bapak Ibu bisa buka Skihub. Nah, misalnya nih, Skihub ORG. Ini udah anu belum? Nah, ini misalnya. Oke, bentar. Kadang perlu dicek tentang manusianya. Ini aman. Tadi nomor DOI-nya saya pastekan di sini. Saya klik open. Nah, kebetulan ini nggak bisa, nggak mau gitu ya. Kalau yang masih baru-baru banyak kan nggak bisa. Kalau yang tiga, empat atau lima gitu seringnya bisa. Ini tadi berarti belum beruntung, nggak bisa kita curi gitu ya. Ada juga nanti kita lihat yang agak lamaan dikit yang nggak bisa dibuka 2022. Nah, misalnya 2021. Tapi kalau yang sudah ada PDF-nya nggak perlu ke sana ya. Tinggal ambil aja. Misalnya 2019 kita coba nih, kita lihat. Nah, ini kan juga nggak bisa ya. Misalnya kita copy nomor DOI-nya, kemudian kita ke Skihub. Kita open. Nah, bisa kita curi. Nah, ini contohnya begitu. Maka ini tinggal di save aja, maka ke download. Klik save, maka nanti otomatis download. Tadi udah download gitu ya. Nah, ini. Hmm.
langsung ke download gitu ya. Nah ini, dah. Nah kalau ini hasil curian ya. Cuma kalau ada yang nggak hasil curian lebih bagus lagi begitu. Yang tadi yang tersedia PDF-nya tadi kan banyak sebenarnya ya. Tadi yang ini kan banyak yang tersedia PDF-nya. Nah, lebih baik pencuriannya dihindari gitu ya. Gitu. Nah, tapi ini banyak juga yang eh, nggak nggak open begitu. Kan tadi di atas yang kayaknya mereview 10 aja udah ini kan. Nah, padahal ini ada 17.444 resultnya terkait culturally responsive teaching. Nah, itu banyak banget. Apa mau direview semua? Apa mau dibaca semua kan? Membaca satu aja kayaknya udah capek kan? Nah, itu kalau baca 10 gitu ya udah alhamdulillah. Begitu itu terkait pengambilan. Nah, tapi tetap tak kopikan nih tadi. Tak kopikan di chat. Buka apa tadi? Oke. Kalau mau buka, ngambil apa namanya tadi di situ. Mungkin itu bisa menjadi bekal ibu-ibu untuk mencari artikel selain mereviewnya. Kalau mereviewnya kemarin saya berikan tabel itu lebih mudah di sana sebenarnya kalau mau mereview tabel. Barangkali kemarin kita mau mencari apanya begitu. Jadi mereviewnya itu sebenarnya kalau untuk membuat ke proposal, mereviewnya itu lebih ke review artikel yang sudah dilakukan. Tapi kalau mau bikin modul ajar memang kita cari apa sih yang bisa kita masukkan ke modul ajar begitu. Jadi kalau ditanya mereview memang tergantung. Tapi kalau untuk mahasiswa S2 memang cenderung lebih saya lebih ke artikelnya tadi sih, mereview artikel. Mungkin kalau ke anak-anak S1 bisa ke yang apa yang bisa dimasukkan ke modul ajar apa, ada ide apa, begitu bisa. Begitu ibu-ibu itu salah satu bekal mau bikin artikel atau mau bikin apa karena tagihannya ternyata salah satunya kan itu. Dan ada barangkali juga yang takut untuk ikut seminar internasional nih. Barangkali sedikit saya berikan apa namanya bayangan lebih mudah untuk menulis artikel, kemudian dipublikasikan dengan ikut seminar internasional daripada ke jurnal. Peluang untuk rejectnya lebih banyak di reject masuk ke jurnal. Masuk ke jurnal Sinta 2, artikelnya itu eh memang cenderung lebih susah daripada ikut seminar internasional. Kalau seminar internasional itu bisa dibilang hampir semua diterima gitu saya ngelihatnya itu. Cuma kalau takut presentasinya biasanya di situ. Waduh, nanti kalau ditanya-tanyain gimana? Nah, biasanya ketakutannya di situ. Nah, kalau ditanya-tanyain pakai fitur ini aja, pakai fitur translate. Kalau untuk nulisnya kebetulan di kelas kita ada yang dari bahasa Inggris bisa kita manfaatkan ya. Mungkin untuk proofreadingnya begitu. Begitu itu barangkali mungkin ada yang mau ditanyakan atau habis melihat ini tadi kok malah keburu pengen praktek atau mau memperlihatkan yang sudah dilakukan boleh. Untuk share screen-nya sudah saya buka sih. Gimana? Melihatnya tadi, Bu, saya itu sebenarnya sudah membuat kalau untuk proposal untuk yang lainnya pakai kayak gitu itu. Nah, berarti ya alhamdulillah. Bu, ternyata belum. Nah, pengen segera mencoba. Oke. Atau mau dilihatkan gitu mencobanya juga boleh. Tapi memang ini bukan materi pedagogi berbasis budaya sih. Ini saya bilang kompetensi lain yang saya rasa akan mendukung saat ibu-ibu bikin tugas, tidak hanya di mata kuliah ini, saya rasa begitu. Mungkin boleh tanya. Halo Budian. Halo, sudah sehat ya? Ya, Bu, mau tanya saya oke, boleh. terkait dengan artikel tadi ya. Karena kan Mm, tadi sudah dikasih tahu cara cerdas ya. mm. Karena kan kalau yang Mendeley itu harus download kayak gitu. Oh, Nanti, nggak harus, nggak harus. maaf, harus anu yang aplikasi. Karena kan dari Windows sama yang Mac OS itu beda Oh, kan. oh, 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 oh. Beda, itu beda. Tapi saya Iya, agak lupa. Dulu sebelumnya saya itu pakai Windows itu zaman dulu juga aman-aman aja.
Dulu Oh, saya nggak tahu sekarang kalau nggak begitu. nggak bisa ya. Enggak, apalagi di Mac yang Mac OS itu agak Oh, agak agak berbeda. Ya, tapi gampang sih, gampang. oh, oh. Enggak, tapi memang ada kayak ya tetap ada protokol-protokolnya kan, Oh, saya kalau gitu. yang Windows lupa karena udah beralih ke Mac jadi nggak ini ke Heeh. iOS. Kalau Heeh, Mac udah karena memang mungkin bagian dari fasilitas ya, Bu. heeh, heeh. Saya Itu lancar. nggak ada kendala Heeh. memang. Iya. Cuman kalau di PC agak 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 berbeda gitu. Muter-muter gitu. Iya, iya, iya sih, iya. Makanya saya juga takut kalau itu yang pertama. Terus tapi udah dicoba ya Heeh. cukup membuat pusing gitu ya. Pusingnya Itu di yang mana pusingnya? baru coba-coba sih Bu. Ternyata juga Oke. tapi juga memudahkan gitu ya terkait dengan halaman dan sebagainya. Meskipun sebenarnya secara manual pun bisa gitu nggih dilakukan yang Iya, lewat Word itu. Nah, iya. terus kalau itu yang tadi yang cara jitu tadi sebenarnya keren ya, tapi kadang ketika no itu loh apa digital object identifier-nya itu dikopikan kayak gitu, itu ternyata kadang naskahnya yang muncul itu nggak full, Bu. Pernah Oh, menemukan? masa sih? Saya belum pernah Iya, menemukan. Biasanya itu bisa di-download atau nggak ada gitu. Kalau dapat tapi nggak full, belum pernah. ada Hmm. yang kayak lampirannya misalnya nggak ada, terus bukti fisiknya ketika Oh. kayak 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 gitu. Oh, kalau itu memang artikel dari Duh, sananya mungkin nggak adanya. ada yang kepotong ya ada Hmm. gitu. Mm-mm. Karena ketika pernah sekali gitu ya, pernah sekali ada yang kepotong kayak gitu. Terus pakai yang lainnya gitu. Itu ternyata ya masih ada terusannya. Jadi kadang eh, kalau nggak paham, jadi terus pemikiran saya oh, itu sudah selesai gitu loh. Mm. Nah, ternyata itu buat pengalaman aja, buat sharing saya pernah menemukan itu sekali. Ya karena kuliah S2 ini. Karena saya nggak punya jalur resmi gitu loh, jadinya langsung jalur satset yang kayak gitu lah. Coba-coba teknik cerdas menurut saya gitu gitu. Tapi kena waktu itu nggak nyambung. Terus waktu itu malam-malam saya WA Bunikan kan. Oh, Nah itu karena ada beberapa kok ini nggak nyambung. Terus akhirnya pakai yang apa beneran gitu bisa download masuk situs beneran itu. Oh ternyata memang kepotong seperti itu. oh, oke oke oke. Gitu. Hanya sharing aja sih Bu. Takutnya nanti karena saya nggak paham ya, jadi menurut saya, oh ini artikel ini sudah selesai. Ternyata Oh, saya malah bukan. belum pernah menemukan yang kayak gitu itu dari kemarin soalnya Mm-mm, kebetulan bisa full begitu. gitu. Terus terkait dengan seminar internasional, Mm-mm. itu nanti itu kita difasilitasi gitu. Kalau sebenarnya internasional kadang kadang UPY itu menyelenggarakan. Mm-mm, Bisa juga ke tempat lain. Cuma memang kalau pengalaman kemarin itu yang seminar internasionalnya itu biasanya kan kalau di tempat lain itu 2,5 itu awalnya gini 500 tapi belum untuk publikasinya. itu untuk rate biayanya atau Oh, apa? biayanya Oke. biasanya begitu terus ada apa gitu nambah 2,5 atau 3 gitu. Biasanya itu kalau dari sisi biaya. Kalau di UPY biasanya karena banyak yang ikut Mm-mm. kemarin-kemarin kita mintakan diskon biasanya begitu. Nah, Itu itu nanti kalau penyelenggaranya dari UPI atau gimana Bu ada penyelenggara Megan? dari UPY, tapi dari berbagai pesertanya internasional begitu. Kalau Hmm. kemarin-kemarin ada begitu. Nah, kemudian tapi tidak ada keharusan untuk ikut yang di UPY maksud saya. Hmm. Nah itu Kalau untuk pertanyaannya. fasilitasi bimbingan biasanya ada dengan pembimbingnya itu bisa ada pembimbingan tapi ada juga yang pembimbingnya malah ngikut mahasiswanya juga ada. Jadi beda-beda gitu. Barangkali baru semester sekarang menginjak ada yang loh kok ininya gini, loh kok ininya gini gitu. Jadi kalau yang biasanya kalau yang dengan saya nggak berani untuk dipublikasikan kalau nggak ada bimbingan kalau yang dengan saya, tapi ada juga yang seneng dibuatkan tanpa bimbingan pun jadi senang gitu. Nah, kalau saya malah justru jangan dipublikasikan kalau saya belum lihat. Nah, nggak apa-apa sih cuma jaga-jaga. Jadi ada beberapa hal kadang publikasi itu bukan mau suudon karena kebetulan itu ada beberapa yang kejeblosan itu ternyata ada yang mahasiswanya membuat itu ternyata ada plagiasinya gitu. Nah,
itu yang kena nanti saya. Maka kalau saya nggak mau, kalau saya nggak lihat, saya nggak mau gitu. Nah, gitu. Tapi barangkali ada dosen yang lain ya nggak ini sih. Ada yang wah dibuatkan seneng gitu. Nah, saya juga seneng kalau ada mahasiswa yang buatkan nama saya. Tapi kalau tanpa saya lihat, saya juga nggak mau gitu. Gitu ceritanya. Jadi nanti kalau fasilitasi pembimbingan bisa dengan pembimbingnya. Jadi nggak dilepas enggak ada pembimbingannya, cuma kadang sampai sejauh mana pembimbingannya itu yang beda-beda. Biasanya begitu. Itu untuk syarat, memang syarat ya, Bu. Itu syarat untuk lulusnya salah. Lulus ya? Masih Itu, jauh sih, masih jauh. iya, Kan itu baru semester awal. maksudnya itu satu atau ada Satu, beberapa pilihan? cukup satu. Eh, it- dengan misalnya dua opsi, kita harus nulis jurnal, nulis Hmm? jurnal aja cukup, tidak Ah, perlu ikut bisa, seminar. bisa, bisa. Jadi Oh, ada mahasiswa saya yang nulisnya ke jurnal terakreditasi Sinta 2 ada, nggak ikut seminar internasional. jadi boleh ya ketika memilih itu Boleh. pun ya. Sebenarnya itu lebih murah. Iya, makanya Bu. Cuma lebih murah, cuma memang ini peluang untuk accepted-nya itu nggak sebanyak kalau ikut seminar internasional. Cuma kalau merasa yakin ke jurnal Sinta 2, kalau saya lebih menyarankan ke jurnal Sinta 2 begitu. Kalau kemarin bisa dibilang ke mahasiswa bimbingan saya gini, siapa yang mau ikut tapi bersedia berada di bawah tekanan saya. Ada yang kayak gitu itu kemarin. Untuk yang angkatan 2022 itu saya tawari ada 5 yang oke Bu gitu. Itu bahkan sempat apply proposal lembur sampai detik-detik sampai jam 12 malam itu sampai berapa hari kayak gitu itu. Nah, kebetulan saya pikir kan ada 5 yang diusulkan. Saya pikir bakal bisa karena saya rasa kerja kerasnya bagus dan hasilnya juga bagus. Bayangan saya bakal lolos semua. Ternyata ada kuota. Boleh ngusulin 5, tapi maksimal yang lolos 2. Saya sedih sekali. Karena dari 3 itu ternyata nggak jadi lolos. Yang 2 lolos gitu. Nah, skim itu ada namanya untuk, dan itu lumayan banyak untuk dananya. Satu proposalnya kalau yang dulu itu hanya 30, tapi yang tahun ini 40. Dan kebetulan ini kemarin ajuannya itu pas lebaran gitu, libur lebaran. Jadi saya push gitu, pada ngilang semua. Ya sudah, tempat saya nggak, yang bimbingan saya nggak ada yang ngajuin yang ini kemarin. Padahal 40, 40 juta. Ya, jadi barangkali di akun saya ini kemarin nggak ada yang menggunakan. Tapi saya kemarin ngisi punya ke akunnya Pak Agung. Karena ini saya masukkan ke akunnya Pak Agung. Yang akun saya cuma saya pakai, saya nggak ada yang mahasiswa tesis gitu. Jadi meskipun tesis itu pakai akun dosen, ketuanya dosen, tapi anggotanya mahasiswa. Itu ada, itu dananya sampai untuk yang tahun ini 40 juta begitu. Tapi satu dosen kalau misalnya ngusulin maksimal lolos hanya 2. Gitu. Kebetulan yang di 2 tahun yang lalu ngusulin gitu ya, itu ngusulin 5 lolos 2. Tahun kemarin kebetulan saya lagi lahiran kan. Jadi nggak saya urusin gitu. Akunnya saya berikan ke mahasiswa, nggak ada yang lolos karena memang nggak ada semacam quality controlnya. Saya nggak ngecek kan, nggak ngecek, nggak. Jadi kalau yang 2 tahun sebelumnya kan ini perbaiki, perbaiki gitu. Saya sampai pada lembur-lembur gitu. Yang tahun kemarin enggak. Nah, tahun ini kemarin libur Lebaran, bimbingan saya WA, udah ngilang semua. Ya sudah, saya kan nggak bisa memaksa gitu. Tapi nggak masalah. Nah, barangkali untuk angkatan ini, tahun depan, bisa ngajuin gitu. Jadi barangkali meskipun belum sampai ke ini, bisa dipikirkan rancangan ke kayak judul tesisnya begitu. Siapa tahu bisa diusulkan, lumayan kan? Nah, bayar kuliahnya berapa, dapatnya berapa gitu ya. Ternyata dari pemerintah dapat, ini karena hibahnya dari pemerintah. Begitu. Itu harus sendiri nggak sih, Bu? Atau boleh barengan? Oh, sendiri, ber- berduanya sama pembimbingnya. Karena untuk Hmm, tesisnya. Begitu. baik. Itu sampai accepted toh. Ya, itu salah satu tagihannya adalah
itu artikel ke jurnal. Tagihan utamanya itu. Nah, tapi bikin artikel misalnya ke Sinta 2 cuma butuh 2 jutaan, dapat dananya kan banyak sekali. Begitu. Tapi kemarin mungkin ini kalau lagi Lebaran, kayaknya bimbingan saya kayak semua, jadi nggak ada yang ngusulin kemarin. Itu namanya apa, Bu? Diulang. Nanti mungkin tahun depan bisa ikut. Oh, oke. Itu ada hibah nanti mungkin saya kasih kirim panduannya yang tahun ini, tapi kan udah nggak bisa ini ya kan memang semester ini kan angkatan awal, angkatan 2024 kan. Mungkin yang angkatan 2024 di tahun depan bisa nyoba ngusulin. Nanti tak kirim di grup tuh panduan untuk ininya, penulisan proposalnya. Oh, gitu. Itu cuma anu, apa maksudnya sampai sampai penelitian juga. Berarti bantuan sampai penelitian juga gitu, Bu. Atau Ya, gimana? sampai selesai. Tapi ya Oh, cuma sampai satu itu. situ. Heeh, heeh. Hmm. Iya, iya. Tertarik. Iya. Iya dong, harus tertarik. Iya. Eman-eman, kemarin saya sebenarnya tuh eman-eman, tapi mau tahu ya, ya mau lagi lebaran, pengen lebaran gitu, ya sudah. Ya sudah, nggak apa-apa. Mungkin bimbingan saya yang ini kemarin kaya-kaya semua, nggak ada yang ngusulin. Tapi memang lebaran, pas lebaran itu kan, ya susah ya, mau buka laptop, ada tamu datang, atau kita yang muter, kayak gitu kemarin. Tahu tuh pemerintah bikin jadwalnya agak jahat banget tuh kemarin. Mungkin karena efisiensi biar nggak banyak yang ngusulin mungkin. Tahun depan juga sama ya, Bu? Kemungkinan itu ya. Mei juga ya. Kok Mei apa? Pas kalau kemarin Maret atau gimana sih? Kemarin itu, jadi awalnya Maret itu dibuka, tapi untuk yang penelitian tesis magister tuh belum dibuka di akun. Dibukanya itu pas libur lebarannya. Oh, sengaja. Mm, gitu. Ya, Kalau tertarik saya, hibahnya, tapi ini mencoba berlatih dulu nih. iya, kalau saya kebetulan lebaran juga bawa laptop kemarin, jadi aman gitu. Daripada cuma makan tidur di tempat mertua, saya buka laptop. Ya itu mungkin kalau ini tadi kayaknya obrolan kita nggak terkait kuliah ya. Kita malah ngobrolin lain-lain gitu ya. Ya siapa tahu bisa membuat semangat begitu ya untuk semangat untuk kuliahnya barangkali yang sudah mulai ngelokro kalau capek tugasnya banyak gitu mungkin bisa menambah semangat biar semangat Bisa lagi. manfaat. Oke, ini kompetensi lain, kompetensi lain bukan kompetensi di pedagogi berbasis budaya. Oke, mungkin itu. Mau presentasi yang dipresentasikan kayaknya bingung gitu ya. Kemarin udah dipresentasikan, Bu. Kita mau presentasi apa lagi gitu ya. Atau mau ada yang mau presentasi? Saya buka sih untuk ininya. Ada yang sudah siap sepertinya, Bu. Oh, oke. Boleh, silahkan. Bu Rati, Bu Titin mungkin. Sama Bu Ayu. Bentar, ternyata baterai saya mau habis. Tak, ambil charger. Mohon maaf Ibu, mohon izin saya presentasinya minggu depan ya Bu, masih ada acara keluarga. Oh, oke. Baik, Bu Sari. Mungkin yang lain Yeay. dulu. Ini kalau gimana ya? Susah ya tapi. Kalau Mama pindah ke kamar, kira-kira parah nangis nggak?
Ada yang mau presentasi barangkali? Saya coba ya, Bu ya. Tapi kalau salah mohon maaf. Silahkan Bu Titin. Ah, tadi mana Mbak Derati share screen-nya minta bantu sama beliau, Bu. Soalnya ini baru keluar name laptopnya. Oke. Pedagogik berbasis budaya ya, Bu ya. Kok pemanfaatan itu? Oh, ini atas. Itu di kode. Oh, di sini kita mempelajari tentang etnomatika pembelajaran dalam tradisi hantaran di acara pernikahan dengan 44 cara melipat pakaian tradisi menurut penduduk Lingga. Artikel ini oleh F. Febrian dan kawan-kawan. Jadi latar belakang dan tujuannya, latar belakang dari artikel ini budaya Indonesia kaya akan praktik yang melibatkan unsur matematika. Namun, masyarakat belum banyak menyadari keberadaan unsur matematika dalam budaya. Salah satu praktik budaya adalah kain lipat 44 dari Kabupaten Lingga yang digunakan dalam hantaran pernikahan. Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan hasil kajian etnomatika pada proses pembuatan kain lipat 44 dan mengidentifikasi aktivitas dan konsep matematika dalam proses tersebut. Berarti etnomatika yang diperkenalkan oleh Uberetan di Embresio tahun 1999 adalah bentuk matematika yang dipraktikkan oleh kelompok budaya tertentu. Kajian ini memandang matematika sebagai bagian dari kehidupan budaya. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan eksplorasi etnomatika pada pembuatan kain lipat 44, mengungkapkan aktivitas dalam dan konsep matematika yang terkandung, mengaitkan budaya dengan pembelajaran matematika secara konstekstual. Metodologi penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian merupakan kualitatif dengan pendekatan etnografi. Sumber data utama adalah tokoh masyarakat asli Lingga di Tanjung Pinang. Teknik pengumpulan datanya menggunakan 3 cara: observasi langsung, wawancara, dokumentasi visual, melalui foto dan video. Sementara analisis data, domain, taksonomi, komponensial, dan tema budaya. Kain lipat 44 dalam tradisi dan simbolisme budaya Lingga digunakan sebagai hantaran pernikahan dari mempelai pria kepada wanita, memiliki makna filosofis, simbol 44 hari, masa nipas pasca melahirkan, untuk menjaga kesucian dan menjauhkan dari gangguan. Meskipun disebut 44 lipat, biasanya hanya memiliki sekitar 20-an lipatan. Dahulu diisi uang 44 ringgit, kini disimbolkan dengan sekitar 44 ribu. Kain yang digunakan umumnya songket, namun bisa juga merupakan kain panjang yang belum dijahit. Aktivitas matematika mengukur dan melipat. Mengukur menggunakan alat ukur standar sentimeter. Ukuran awal kain 106 cm dikali 106 cm persegi.
Konsepnya merupakan pengukuran panjang, bangun datar, dan simetri awal untuk kelipatan. Melipat, tekniknya itu vertikal, horizontal, simetri lipat, diagonal, segi empat simetris. Bentuk yang dihasilkan merupakan persegi, segitiga sama sisi, dan persegi panjang. Konsepnya merupakan simetri lipat, simetri putar, sudut, dan kongruensi. Pola simetris dan penghitungan lipatan. Proses pelipatan dilakukan berulang untuk membentuk pola simetris, menghasilkan segitiga dan persegi secara berulang-ulang. Ditemukan 4 simetri lipat dan 4 simetri rotasi dalam satu unit lipatan. Menghitung jumlah lipatan yang terbentuk. Muncullah konsep bilangan dasar, ganjil, genap, dan kelipatan angka. Sementara praktik matematika yang dilakukan secara alami dalam kegiatan itu adalah kegiatan budaya sehari-hari. Konsep matematika yang terkandung di dalam artikel ini adalah pengukuran panjang dengan alat ukur standar sentimeter, bangun datar, persegi, persegi panjang, segitiga, simetri lipat dan simetri putar dalam lipatan kain. Kongruensinya merupakan sudut dan sisi lipatan yang sama, sementara bilangan merupakan dalam perhitungan jumlah dan pengulangan. Implikasi dan manfaat dari artikel ini merupakan etnomatika membangun koneksi antara budaya dan ilmu pengetahuan, membantu siswa memahami matematika melalui konteks yang nyata, meningkatkan minat, kreativitas, dan kemampuan berpikir kritis siswa, serta mendukung pendidikan berbasis kearifan lokal. Kesimpulan, kain lipat 44 dari Lingga ini merupakan mengandung berbagai aktivitas dan konsep matematika. Praktik budaya ini dapat menjadi sumber belajar konseptual dalam pendidikan matematika. Kajian etnomatika memperkuat pemahaman bahwa matematika itu hadir dalam kehidupan sehari-hari, bahkan di dalam tradisi budaya. Referensinya di sini bisa dilihat Febrian dan kawan-kawan. Ada Astuti, Prabawani, Anita, Wulansari, Mona Lisa, Nadila, berdasarkan judul artikel Etnomathematical Study on Traditional Wedding Hantaran Korsipur Clothes from Lingga Regency. Terakhir, terima kasih. Demikian Ibu presentasinya. Mohon maaf kalau kurang sempurna. Oke, baik Bu Titin. Tadi ini ya, tentang apa tadi melipat-lipat tadi ya, ada 44 gitu tadi ternyata di masa nifas begitu. Di acara, oh Iya, acara, etnomatika. pikir acara lahiran tadi. Hantaran, oke baik. Menarik sekali artikelnya barangkali. eh Ternyata ada 44. Oh, 44 cara melipat. Saya pikir tadi lipatannya 44. Iya, tradisi di Tanjung Pinang, Bu. Oh, ada kayak gitu ya. Oke, keren, keren, keren. Oke, baik. Oh, tapi barangkali bukan etnomatika, etnomatematika. Iya, Oke. etnomatematika. Oke, baik. Terima kasih Bu Titin. Ini tadi membahas artikel dari Febrian dan kawan-kawan. Oke. Oke, barangkali kalau misalnya ini dicoba di apa namanya dalam pembelajaran matematika seperti apa dalam bentuk modul ajarnya juga bisa sih begitu. Tapi saya belum kebayang sih bentuk pembelajarannya kayak gimana gitu ya. Apakah mau dibikin
pakai lipatannya diapain gitu. Nah, itu tantangan yang paling besarnya adalah saat, oh ini ada loh etnomatematika dalam tradisi hantaran. Tantangannya adalah, nah, pas mau digunakan dalam pembelajaran buat apa? Siswanya suruh ngapain? Nah, itu yang apa saya rasa menjadi tantangan khusus. Jadi bisa jadi banyak hal yang bisa kita gunakan, tapi habis itu pas mau di kelas mau diapain ya. Nah, itu kadang jadi bingung gitu. Begitu. Dan harapannya di mata kuliah ini nanti bisa mengungkapnya, bisa nilai budayanya diungkap, bisa atau ke dalam pembelajarannya seperti apa. Kalau kemarin belajar itu, kalau posisi budaya dalam belajar itu kan bisa belajar tentang budaya, belajar melalui budaya, belajar tentang budaya, kemudian belajar berbudaya. Nah, itu. Ya. Oke, barangkali itu. Ada lagi? Kita mau sampai jam berapa? Kita mau double gimana? Kita berapa SKS sih kita sebenarnya? 2. Biasanya sampai sampai jam berapa? Saya lihat wajahnya Bu Eva, kasihan sekali. Capek sekali itu sepertinya. Di sana jam berapa Bu Eva? Di sini jam 22.14. Udah jam 10 lebih. Kita mau lanjut atau mau istirahat dulu? Barangkali gini, kalau misalnya ada waktu yang tidak malam, bisa kan awalnya mau 2 pertemuan jadi 1 gitu ya. Barangkali ada yang tidak harus malam tapi tidak pas mengajar. Ada waktu yang bisa kita tambahkan, bisa bisa sambil ada yang siang gitu, mas saya. Jadi nggak harus gantinya di sekarang semua gitu. Misalnya ada hari lain gitu boleh. Ya, atau mau kita lanjutkan? Kita lanjutkan juga nggak apa-apa. Cuma wajahnya seperti sudah terdolimi semua. Ya kalau capek nggak usah dipaksakan. Saya membayangkan soalnya saya minggu kemarin itu benar-benar badan saya itu rasanya, saya maksudnya gini, saat capek dipaksa untuk melek dan itu nggak enak banget gitu ya. Diajak bicara kan juga udah nggak nyambung gitu ya. Jadi kalau mau ada tambahan selain malam ini nggak apa-apa begitu. Kalau Niken, enggak juga nggak apa-apa Bu Niken. Gimana? Bu Niken, kalau mohon izin presentasi sebentar boleh Oh tidak? boleh 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 silakan Karena berarti. sudah dibuat dari Oh beberapa. ya Itu ya. boleh Tenang, banget. Oke silakan berarti. saya lebih tenang, gitu. Terima kasih. Oke. Biar nggak jadi itu, jadi jerawat. Oh ya oke silakan boleh. Nih, kemarin kebetulan saya membuat ada yang Word dan juga PPT. Nih saya tayangkan yang Oke PPT. Nggih. oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya akan mempresentasikan hasil review artikel. Kebetulan ini pada waktu mereview adalah review yang pertama begitu ini kan. Jadi mohon maaf apabila masih banyak kesalahan dan keterbatasan. Saya mengambil artikel dari link Google Drive yang dibagikan oleh Bu Niken dengan judul Ethnomathematic Geometric Analysis of Historical Building Ngawen Tempel in Magelang. Dan setelah ditranslate seperti itu, Etnomatematika Analisis Geometris Bangunan Bersejarah Candi Ngawen di Magelang. Artikel ini ditulis oleh
Megita Dwi Pamungkas, Zainuri, dan Wardono dari Program Studi Pendidikan Matematika Pasca Sarjana Universitas Negeri Semarang, Indonesia. Nama jurnalnya Journal of Physics Conference Series tahun 2021. Di sini pada bagian pendahuluan ada latar belakang, rumusan masalah, dan juga tujuan penelitian. Untuk latar belakang daripada artikel penulisan atau penelitian ini, yaitu artikel ini mengangkat topik penting mengenai hubungan antara matematika, khususnya geometri dan warisan budaya melalui pendekatan etnomatematika. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada pemahaman bahwa geometri sebagai cabang matematika tidak hanya berperan dalam konstruksi bangunan modern, tetapi juga dapat digunakan untuk menganalisis bentuk-bentuk arsitektur bangunan bersejarah seperti candi. Dalam konteks ini, bentuk-bentuk bangun datar maupun bangun ruang seperti kubus, balok, prisma, limas, dan lain-lain dapat ditemukan dalam struktur arsitektur tradisional. Penelitian ini juga didasari oleh konsep etnomatematika, yaitu pendekatan yang menghubungkan antara matematika dan budaya lokal. Etnomatematika dianggap mampu menumbuhkan kecintaan terhadap budaya sekaligus memperlihatkan bagaimana elemen-elemen matematika hadir dalam aktivitas budaya suatu masyarakat. Dalam hal ini, Candi Ngawen dipilih sebagai objek penelitian karena merupakan salah satu peninggalan sejarah yang masih kurang dikenal luas, namun memiliki karakteristik arsitektur yang unik dan kaya akan nilai geometri. Penelitian tentang matematika dan hubungannya dengan budaya juga sudah banyak dilakukan sebelumnya. Salah satunya tentang unsur geometri dalam bangunan bersejarah seperti Benteng Van der Wijk. Oleh karena itu, studi ini berupaya menggali unsur-unsur geometri yang terdapat pada struktur Candi Ngawen, serta menelusuri sejarah pembangunan candi tersebut. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk memahami sejarah dan struktur arsitektural Candi Ngawen, tetapi juga untuk memperkuat peran etnomatematika sebagai pendekatan yang mengintegrasikan budaya dan juga pendidikan matematika. Untuk tujuan penelitiannya, yaitu untuk mengetahui sejarah dan pendekatan geometri dari Candi Ngawen. Metode penelitian yang digunakan itu menggunakan deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui sejarah dan pendekatan geometri Candi Ngawen dengan teknik pengumpulan data yaitu wawancara dan dokumentasi observasi secara langsung. Objek penelitian ini adalah bangunan bersejarah Candi Ngawen yang berada di Desa Ngawen, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang. Untuk hasil dan pembahasan, di sini ada 3 poin, yaitu sejarah Candi Ngawen, kemudian analisis geometri Candi Ngawen, dan integrasi etnomatematika ke dalam proses belajar mengajar matematika. Hasil dan pembahasan yang pertama tentang sejarah Candi Ngawen. Di sini bahwa Candi Ngawen itu merupakan candi yang berlatar belakang agama Buddha, dan penemuannya dimulai pada masa penjajahan Belanda, yaitu sekitar tahun 1874, kemudian dilanjutkan dengan berbagai penelitian dan pemugaran baru dilakukan pada tahun 1925 sampai 1927. Kemudian untuk analisis geometri Candi Ngawen didapatkan data bahwa kompleks Candi Ngawen itu terdiri dari 5 buah candi yang berjajar sejajar utara ke selatan. Bangunan candi menghadap ke arah timur. Dari arah Candi Ngawen 1, 2, 3, 4, dan 5, masing-masing candi berbentuk bujur sangkar. Candi 2 dan 4 memiliki ukuran dan bentuk bangunan yang sama. Untuk luas kompleks Candi Ngawen kurang lebih 900 meter persegi. Berdasarkan hasil rekonstruksi yang hanya menghasilkan tubuh Candi 2, candi-candi selain Candi 2 hanya berupa kaki-kaki candi yang berbentuk kubus dan ukurannya bervariasi.
Sedangkan untuk Candi 4, kaki-kaki Candi 4 terlihat rapi dan utuh, meskipun sudah dilengkapi dengan batu-batu buatan. Pada artikel ini juga sudah memvisualkan atau menampilkan gambar-gambar dan juga perbandingan daripada bentuk geometrinya. Gapura Candi memiliki lebar 4,9 meter dan di sini juga sudah digambarkan, ditampilkan bentuknya dan juga gambar daripada bentuk bangun ruangnya. Jadi sudah ada sketsa dan juga gambar aslinya. Ini juga sama, ada dari depan atap candi tampak seperti trapesium 2 dimensi, namun jika dilihat dari depan samping atap ini berbentuk limas segi 4. Ini juga sudah menghadirkan sketsanya dan juga fotonya secara langsung. Kemudian pada poin ketiga, integrasi etnomatematika ke dalam proses belajar matematika. Di sini membahas melalui etnomatematika, pembelajaran matematika materi geometri, membantu siswa mengetahui budaya, isu lingkungan, memberikan konten geometri yang memungkinkan siswa untuk menguasai konsep-konsep yang diajarkan. Guru perlu menyadari pengetahuan dan pengalaman budaya siswa, serta pemahaman budaya dan hubungannya dengan geometri, sehingga guru dapat mengintegrasikan etnomatematika ke dalam pengajaran geometri. Etnomatematika juga mencakup semua aspek pembelajaran yang terdiri dari pengembangan kurikulum dan konten untuk meningkatkan pembelajaran matematika. Di sini kelebihan, ini menurut saya, kelebihan daripada artikel tersebut itu terletak pada keterpaduan antara warisan budaya lokal dengan pendekatan matematika yang kontekstual. Kemudian penggunaan Candi Ngawen sebagai objek kajian memberikan contoh konkret bahwa pembelajaran matematika juga dapat diperoleh dari realitas sosial dan kebudayaan yang ada di sekitar. Hal tersebut membuka wawasan bahwa pengetahuan tentang matematika tidak hanya diperoleh dari buku teks saja, tetapi juga dalam arsitektur, seni, dan juga warisan leluhur. Selain itu, pada artikel ini telah menyajikan informasi dengan cukup jelas mengenai sejarah dan struktur fisik Candi Ngawen yang saat ini telah mengalami pemugaran dan juga rekonstruksi. Teknik pengumpulan data berupa wawancara dengan penjaga candi dan dokumentasi secara langsung juga merupakan teknik pengumpulan data yang tepat. Data juga disajikan dengan ukuran berbentuk angka dan penggambaran sketsa sebagai penjelasan pendekatan geometri pada bangunan Candi Ngawen menjadikan hasil penelitian lebih jelas. Untuk kekurangannya, di sini analisis struktur geometris pada Candi Ngawen terbatas karena bangunan aslinya belum sepenuhnya direkonstruksi. Hanya sebagian bangunan saja, seperti kaki dan tubuh candi, sehingga akan membatasi kajian. Kemudian kekurangan selanjutnya itu pada penjabaran lebih lanjut mengenai bagaimana data tersebut dapat langsung diintegrasikan ke dalam aktivitas pembelajaran matematika secara konkret. Jadi mungkin pada penelitian selanjutnya bisa dijelaskan tentang penerapannya dalam pembelajaran matematika. Ini saya cantumkan pada diskusi dan rekomendasi, mungkin dilakukan pengembangan lebih lanjut tentang penjabaran konkret, penerapan dalam pembelajarannya seperti pembuatan modul, contoh soal, atau aktivitas pembelajaran yang memanfaatkan data candi tersebut. Sehingga integrasi antara budaya dan konsep matematika menjadi lebih aplikatif. Kemudian, gunakan visual pendukung yang lebih banyak lagi, seperti gambar denah atau ilustrasi bentuk bangunan candi, membantu pembaca untuk lebih memahami bentuk geometri yang dimaksud. Demikian presentasi yang bisa saya sampaikan, banyak kurang dan salahnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih, Bu Ratih. Nah, itu tadi sebenarnya hasil dari seminar internasional, meskipun di situ
Journal of Physics ya, ini dari conference series. Nah, ini salah satu yang saya sebutkan tadi. Jadi kalau masuk yang conference series itu cenderung lebih mudah daripada ke jurnal yang mungkin Sinta 2 begitu. Jadi kalau misalnya mau ikut ke conference itu memang lebih mudah. Tapi kalau mau, Bu, saya mau ke jurnal itu juga lebih bagus lagi nanti hasilnya. Maksudnya tantangannya lebih ini cuma memang akan lebih kalau untuk mendukung ke akreditasi memang jurnal ya daripada seminar internasional. Seminar internasional nggak begitu ini. Jadi memang kalau saya sebenarnya lebih menyarankan ke jurnal. Cuma bagi yang merasa agak putus asa karena ditolak terus sama jurnal, salah satu alternatifnya ikut seminar internasional. Begitu. Oke, Mohon baik. izin menutup tampilan. Nggih. Punika. Gimana berarti? Mohon izin untuk Oke. stop share. Oke, terima Oke. kasih. Baik. Baik, terima kasih Bu Ratih. Ada lagi yang mau presentasi? Saya, Bu. Oke, silahkan Bu Ayu. Cara sih minta tolong, Kak. Monggo Bu Ayu. Baiklah, saya akan mempresentasikan mengenai refleksi dan representasi etnomatematika dalam perspektif akademik dan budaya lokal. Latar belakang artikel Aroka dan Kauti. Satu, menyoroti tantangan penelitian etnomatematika oleh peneliti luar komunitas. Yang kedua, kritik terhadap kolonialisasi pengetahuan dan bias akademik barat. Yang ketiga, fokus itu pada pemikiran matematis, komunitas adat dan ketegangan dalam interpretasi. Latar belakang artikel Februan dan kawan-kawan. Yang pertama itu eksplorasi konsep matematika dalam pembuatan kain hantaran tradisional 44 lipatan. Yang kedua itu fokus pada budaya Lingga, Riau, Kepulauan. Yang ketiga itu mengungkap unsur matematis seperti simetris, pengukuran, dan kongruensi. Metodologi penelitian Aroka dan Kauti 2017. Yang pertama, studi dokumentasi dan analisis literatur dari penelitian di Kolombia dan negara lain. Yang kedua, fokus pada refleksi teoretis dan metodologis. Yang kedua, Februan dan kawan-kawan. Yang pertama, penelitian kualitatif dengan pendekatan etnografi. Yang kedua, observasi, wawancara, dan dokumentasi proses melipat kain. Hasil dan pembahasan Aroka dan Kauti. Yang pertama yaitu satu, sulitnya memahami makna lokal tanpa pelatihan etnografi.
Yang kedua, risiko kolonialisasi makna dan bias dalam penerjemahan budaya. Febrian dan kawan-kawan, yang pertama yaitu simetri, ukuran, kongruensi, angka-angka muncul dari praktik budaya. Yang kedua, pendidikan matematika dapat berbasis budaya dan pengalaman lokal. Selanjutnya yaitu kesimpulan dan relevansi. Yang pertama, artikel Aroka dan Kauti menekankan pentingnya etika dan refleksi kritis dalam penelitian budaya. Yang kedua, artikel Febrian dan kawan-kawan menunjukkan bagaimana budaya lokal menyimpan potensi pendidikan matematika. Yang ketiga, keduanya memperkuat pentingnya etnomatematika yang kontekstual dan sensitif budaya. Referensinya, yang pertama Aroka dan Kauti, 2017, Dissertative Methodological and Investigation Febrian Seminento Mathematico Indigena. Yang kedua, Febrian, Ethnomathematical Study on Traditional Wedding Hantaran, 45 Fold Fruit from Lingga Regency. Yang terakhir, terima kasih Bu. Demikianlah presentasi dari saya. Untuk kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Bu Ayu. Tadi pakai 2 referensinya ya. Oke, yang Ya, Bu. Bolema itu memang bahasanya sebenarnya bahasa aslinya bukan pakai bahasa Inggris begitu ya. Memang itu dari Brazil. Bukan Brazil. Benar dari Brazil. Ya, ada tulisan saya di situ soalnya. Kemarin yang seminar internasional yang dengan mahasiswa S1 itu di situ. Oke, baik, Oh, ya, Bu Bu. Ayu. Terima kasih. Ada lagi yang mau presentasi? Oke, barangkali kalau tidak ada, mungkin kita cukupkan sekian dulu. Bagaimana? Kita lanjutkan untuk pertemuan selanjutnya. Barangkali mau besok Rabu malam atau ada tambahan lagi hari lain juga nggak apa-apa jika diperlukan begitu. Untuk yang malam hari ini atau sementara di besok Rabu malam dulu, maksudnya kalau besok di akhir ternyata kurang pertemuan, butuh pertemuan, nggak apa-apa nambah di akhir besok gitu. Oke, baik. Untuk pertemuan pada malam hari ini saya cukupkan sekian dulu. Jangan lupa jaga kesehatan ibu-ibu. Ya, Ya. selamat beristirahat, sehat selalu. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Salam. Terima kasih. sama-sama. Matur nuwun.